Langit desa Yunshan terlihat cerah, namun bagi Mo Xuanli, dunia selalu terasa samar-samar. Duduk bersandar di bawah pohon plum tua, ia menatap awan tanpa maksud, membiarkan pikirannya mengembara ke tempat-tempat yang bahkan dirinya tidak pahami. Orang-orang desa sudah terbiasa melihat pemuda itu termenung. Mereka menyebutnya malas, bodoh, atau bahkan sakit jiwa. Namun bagi Xuanli, melamun adalah kebiasaan yang tidak bisa ia hentikan, seperti napas yang otomatis keluar masuk. Hari itu, lamunannya terasa berbeda. Di balik kelopak matanya yang setengah terpejam, ia melihat sebuah lautan bintang runtuh satu demi satu, seakan jari-jari tak kasat mata sedang meremas galaksi. Ia tersentak, tapi saat membuka mata, tanah bergetar. Gunung kecil di dekat desa retak tanpa sebab. Burung-burung beterbangan panik. Para petani berteriak, mengira ada gempa besar. Xuanli hanya duduk terpaku, tak tahu apa hubungan antara apa yang ia lihat dalam pikiran dan kenyataan di sekitarnya. Di sebuah tebing jauh, Yue Qianru berdiri diam. Dari balik tirai tipis wajahnya, matanya tajam menatap ke arah Xuanli. Ia sudah beberapa minggu membuntuti pemuda itu, meyakini ada rahasia menakutkan yang tersembunyi dalam kebiasaannya melamun. Dia tidak sadar sama sekali, gumamnya pelan. Aura bintang berputar di matanya, mengonfirmasi kecurigaan, retakan kosmos memang berasal dari pikiran Mo Xuanli. Zhen Wuyu, sahabat Xuanli, berlari tergopoh dari jalanan desa. "Xuanli, kau baik-baik saja, kau bahkan tak bergeming saat gunung runtuh, apa kau tidak merasa takut?" Ia mengguncang bahu sahabatnya, tapi hanya mendapat tatapan kosong. Aku melihat sesuatu," jawab Xuanli dengan suara rendah. "Langit jatuh ke dalam pikiranku." Wuyu terdiam. Kata-kata itu terdengar seperti kebodohan, tapi tatapan Xuanli tidak berbohong. Ia merasa ada kengerian yang tak bisa dijelaskan. Saat malam tiba, Xuanli kembali melamun di rumahnya. Kali ini ia melihat kota-kota emas hancur dalam pusaran gelap. Suara asing bergema di telinganya. Wuji, ketidaktahuan adalah awal dari segalanya. Ia terbangun keringat dingin, namun dinding rumahnya dipenuhi retakan aneh berbentuk lingkaran, seolah pikirannya menembus ke dunia nyata. Di ruang bawah tanah sekte pemurnian jiwa, Penatua Guo Liancheng menerima kabar tentang gempa aneh di Yunshan. Ia tersenyum dingin. Akhirnya, gangguan kosmos muncul. Jika benar ada seseorang yang bisa memengaruhi Dao hanya dengan pikirannya, maka dia akan menjadi inti dari sekte ini. Keesokan harinya, Xuanli duduk di tepi sungai, kembali tenggelam dalam lamunan. Wuyu melempar kerikil ke air, mencoba mengalihkan perhatiannya. "Xuanli, kau harus berhenti. Kau tidak sadar, tapi setiap kali kau melamun, hal-hal aneh terjadi." Namun Xuanli hanya menatap arus sungai yang berputar. Dalam lamunannya, ia melihat sungai itu terbelah menjadi dua dimensi. Satu mengalir ke masa depan, satu lagi ke masa lalu. Qianru mendekat dari balik pepohonan. "Kalau kau terus melamun, dunia ini tidak akan bertahan lama." Suaranya tegas, penuh peringatan. Xuanli menoleh, kaget dengan kemunculannya. "Siapa kau?" "Orang yang tahu bahayamu lebih dari dirimu sendiri," jawab Qianru. Tatapannya menusuk seolah ia membawa rahasia besar. Tiba-tiba tanah kembali berguncang. Kali ini bukan gunung yang retak, melainkan langit itu sendiri. Garis hitam membelah cakrawala, seperti tinta tumpah yang menetes ke bumi. Orang-orang desa berteriak histeris. Wuyu memandang ke arah langit, wajahnya pucat pasi. "Xuanli, ini ulahmu lagi, bukan?" Xuanli menutup matanya. Dalam lamunannya, ia melihat tubuh raksasa membatu di tengah kehampaan. Mata tertutup seakan sedang tidur abadi. Bisikan asing terdengar jelas. "Mo Tianshu, bangunkan aku." Jantung Xuanli berdetak kencang. Ia tidak tahu siapa Mo Tianshu, tapi nama itu terasa seperti gema dari kedalaman jiwanya sendiri. Qianru menatap langit yang retak, lalu kembali ke arah Xuanli. "Jika kau tidak segera belajar mengendalikan pikiranmu, dunia ini akan hancur sebelum waktunya." Xuanli menggenggam tanah dengan gemetar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa melamun bukan lagi kebiasaan sepele, melainkan kutukan yang bisa meruntuhkan semesta. Malam itu desa Yunshan berubah mencekam. Retakan hitam di langit belum sepenuhnya hilang,
meski cahaya bulan mencoba menutupinya. Orang-orang berdoa, menyalakan dupa, berharap bencana segera berhenti. Namun, di rumah kecilnya, Mo Xuanli hanya duduk terpaku, menatap jari-jarinya yang bergetar. "Aku cuma melamun," bisiknya pelan. "Kenapa dunia ikut retak?" Suaranya hampir tak terdengar, seperti mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Zhen Wuyu menatap sahabatnya dengan cemas. "Xuanli, dengarkan aku. Kau tidak bisa lagi menganggap ini kebetulan. Setiap kali kau melamun, sesuatu terjadi. Kau harus berhenti melakukannya." "Aku tidak bisa berhenti," jawab Xuanli dengan wajah kosong. "Melamun bukan sesuatu yang kupilih, pikiranku berjalan sendiri." Wuyu menggertakkan gigi lalu berbalik, tak tahu harus berkata apa lagi. Ia sangat ingin melindungi sahabatnya, tapi bagaimana melawan sesuatu yang bahkan tidak nyata? Di luar rumah, Yue Qianru masih mengintai. Ia memejamkan mata, merasakan getaran dao di udara. Pola kehancuran yang mengitari Xuanli bukan sembarangan. Itu pola yang hanya muncul dalam kitab kuno Sekte Bayangan Bintang, pola yang disebut lukisan runtuh kosmos. Dia bahkan tidak sadar sudah menyalakan pola itu sendiri, gumam Qianru. Wajahnya serius. Jika dibiarkan, dalam 100 hari dunia ini tidak akan ada lagi. Di tempat lain, di aula besar Sekte Pemurnian Jiwa, Penatua Guo Liancheng menerima laporan dari murid pengintai. Pemuda bernama Mo Xuanli, usianya 17, tidak punya catatan kultivasi. Tapi setiap kali ia melamun, hukum dunia terdistorsi. Guo Liancheng mengusap janggutnya, matanya berkilat. Seorang fana yang mampu meruntuhkan dao? Menarik, bawa dia padaku. Hidup atau mati, aku harus memilikinya. Kembali ke Yunshan, Xuanli tertidur sambil duduk, namun tidurnya bukan tidur biasa. Ia masuk ke dalam lamunan yang jauh lebih dalam. Kali ini ia berdiri di ruang tanpa ujung, kosong, hitam pekat. Dari kegelapan, suara berat menggema. "Mo Xuanli." Xuanli berbalik. Di hadapannya berdiri sosok raksasa yang membatu, mata tertutup, tubuhnya penuh retakan cahaya. "Siapa kau?" tanya Xuanli, suaranya bergetar. "Aku adalah Mo Tianshu," jawab suara itu, meski bibirnya tidak bergerak. "Aku tidur di dalam pikiranmu, menunggu saat kau membangunkanku. Dunia luar hanyalah bayangan dari lamunanku, dan lamunanku sekarang menjadi milikmu." Xuanli terdiam, napasnya terhenti. Nama itu sama dengan yang ia dengar sebelumnya. Tapi bagaimana mungkin? Ia hanya seorang pemuda desa, tidak mungkin punya hubungan dengan entitas kosmik semacam ini. Tiba-tiba tanah di bawahnya berguncang, dan dari kegelapan muncul sosok lain, tanpa wajah, hanya berupa kabut pekat. Suara asingnya berbisik, "Wuji, ketidaktahuan adalah asal mula segalanya. Jangan percaya pada siapapun, bahkan dirimu sendiri." Xuanli terperangah. Dua suara, dua kebenaran yang bertolak belakang muncul dalam lamunannya sendiri. Ketika ia membuka mata, keringat dingin membasahi tubuhnya. Wuyu sudah tertidur di lantai, tapi Yue Qianru berdiri di depan pintu, menatapnya lurus. "Kau bertemu dengannya, bukan?" tanyanya datar. "Siapa?" Xuanli mengerutkan kening. "Mo Tianshu." Tatapan Qianru tajam, menusuk. "Leluhurmu yang seharusnya sudah hilang dari sejarah." Xuanli menelan ludah, jantungnya berdegup kencang. Bagaimana gadis asing itu tahu apa yang ia lihat dalam pikirannya? Sebelum ia sempat menjawab, suara langkah berat terdengar dari arah luar desa. Puluhan sosok berjubah hitam datang dengan lambang Sekte Pemurnian Jiwa. Guo Liancheng berjalan di depan, senyumnya mengerikan. Jadi, ini bocah yang bisa membuat langit retak hanya dengan melamun? Hahaha. Dunia memang penuh kejutan. Wuyu terbangun karena suara itu, wajahnya pucat saat melihat pasukan sekte besar mengelilingi rumah kecil mereka. "Xuanli, apa yang harus kita lakukan?" Xuanli hanya bisa menggenggam lututnya erat-erat. Pikirannya kosong, tapi di balik kehampaan itu, semesta di dalam dirinya kembali berguncang, siap runtuh kapan saja. Pagi di Yunshan dibuka dengan kabut tebal yang menyelimuti desa. Suara burung dan air sungai terdengar asing, seolah dunia ikut menahan napas. Mo Xuanli masih duduk di rumahnya. Wajahnya pucat dan matanya menatap kosong ke arah langit yang masih retak samar. Wuyu menatap sahabatnya, bingung antara marah dan cemas. "Xuanli, kau harus melawan mereka. Sekte itu datang bukan main-main.
mereka akan menculikmu. Xuanli hanya menggeleng. Ia merasa tidak punya kendali atas tubuhnya sendiri. Pikiran yang seharusnya hanya melamun kini terasa seperti sumber kehancuran bagi dunia nyata. Di luar, pasukan sekte pemurnian jiwa sudah mengepung rumahnya. Guo Liancheng berdiri dengan aura yang menusuk, matanya menatap Xuanli seolah menakar nilai hidup dan mati pemuda itu. Yue Qianru tiba-tiba muncul di sisi Xuanli. Ia melompat ke depan dengan langkah ringan, menahan pasukan yang ingin masuk. Jika kalian mendekat, kalian akan menyesal. Jangan menganggap bocah ini lemah. Guo Liancheng tertawa dingin. Seorang bocah? Anak desa? Hahaha. Jangan bermain kata-kata dengan pengetahuan yang belum kau pahami, gadis kecil. Xuanli menutup matanya, mencoba meredam pikiran yang berguncang. Dalam lamunannya, ia melihat dunia lain terbuka, tanah yang retak, langit yang koyak, dan bayangan Mo Tianshu yang menatapnya dengan mata membara. Sosok itu berbisik, "Bangkitkan aku, anakku. Jangan takut. Dunia ini hanyalah permainan bayangan." Suara asing yang lain juga muncul di telinganya. Wuji, tanpa wujud, berbisik, "Setiap keputusanmu akan menumbangkan realitas. Kau harus memilih, kendalikan atau hancurkan." Xuanli terguncang. Dalam pikirannya, ia merasakan aliran energi yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Gelap dan panas, seperti darah kosmos yang mengalir melalui tubuhnya. Qianru menepuk bahu Xuanli dengan lembut. "Jika kau tidak berbuat sesuatu, mereka akan menyeretmu pergi. Kau harus bangkit." Tanpa sadar, Xuanli menarik napas dalam-dalam dan pikirannya kembali terbuka ke alam kosong. Di sana, Mo Tianshu mengulurkan tangan dan retakan kosmos di dunia nyata bergetar mengikuti gerakannya. Seketika, langit di atas desa pecah lebih lebar. Pasukan sekte pemurnian jiwa terhuyung, beberapa bahkan terlempar mundur karena gravitasi dan realitas yang berubah. Wuyu menatap Xuanli, terkejut dan kagum sekaligus takut. Xuanli membuka matanya dan suaranya terdengar lebih mantap dari sebelumnya. "Aku tidak ingin melawan kalian, tapi aku juga tidak bisa membiarkan dunia hancur." Guo Liancheng mengerutkan dahi, menyadari bahwa bocah desa ini bukan sekadar fana. Ada sesuatu di dalam pikirannya yang tidak bisa ia prediksi. Qianru maju, membentuk lingkaran perlindungan di sekitar Xuanli. "Kau harus fokus pada pikirannya sendiri. Jangan biarkan mereka memengaruhimu. Gunakan apa yang kau punya." Xuanli menunduk, matanya menatap tangan kosongnya. Perlahan, energi dari alam kosong merembes keluar, membentuk aura hitam keunguan yang melingkupi tubuhnya. Seketika, desa menjadi hening. Hanya terdengar desau angin dan bisikan tak terlihat. Pasukan Guo Liancheng merasa ada tekanan yang melampaui kemampuan mereka, seakan realitas sendiri menolak keberadaan mereka di sana. Wuyu menggigit bibir, menahan rasa takut yang melonjak. "Xuanli, kau bisa melakukannya?" Xuanli mengangkat kepala menatap mereka semua. Aura kosmik dari pikirannya memancar begitu kuat hingga retakan langit mulai menutup perlahan. Ia tersenyum tipis, bukan karena bahagia, tapi karena untuk pertama kalinya ia merasakan kendali kecil atas kekuatannya. Qianru menatapnya dengan kagum. "Itu baru permulaan. Kau harus belajar lebih cepat dari yang kau kira." Dan di balik kegelapan alam kosong, Mo Tianshu tersenyum samar. "Bagus, anakku, kau mulai memahami kekuatan yang diwariskan. Dunia ini baru saja memberi kita kesempatan pertama." Wuji berbisik pelan, suara terdengar seperti gema di ruang kosong. "Namun setiap kesempatan memiliki harga, Xuanli. Kau belum tahu apa artinya menjadi penguasa lamunan." Mata Xuanli menatap langit yang mulai kembali normal. Tapi ia tahu ini baru permulaan. Dunia dan pikirannya akan bertemu lagi, lebih cepat dan lebih berbahaya. Hari berikutnya, desa Yunshan tampak normal, seolah tidak pernah terjadi gempa atau retakan langit. Namun bagi Mo Xuanli, ketenangan itu menipu. Pikiran dan lamunannya masih berdenyut, menunggu untuk dilepaskan lagi. Wuyu duduk di sampingnya, wajah penuh kekhawatiran. "Xuanli, kau harus jujur, apa yang sebenarnya kau lakukan semalam? Kau hampir membuat mereka hancur." Xuanli menatap tangannya yang bergetar, bisikan alam kosong masih terdengar di telinganya. "Aku tidak sengaja. Aku tidak mengerti kenapa aku bisa melakukan itu, tapi ada sesuatu di dalam pikiranku yang ingin bangkit."
Tiba-tiba, sebuah bayangan melintas di jendela. Yue Qianru muncul, langkahnya ringan, namun matanya penuh kewaspadaan. Aku datang untuk memperingatkanmu. Sekte pemurnian jiwa tidak akan diam. Mereka akan kembali, lebih banyak, lebih kuat. Xuanli menatapnya, sedikit bingung. Kenapa kau peduli? Kau tidak terlibat sama sekali dengan desa ini. Qianru mencondongkan tubuh, matanya serius. Karena kau memiliki sesuatu yang harus dijaga, sesuatu yang bahkan sekte kami tak berani sentuh. Kau, anak yang pikiranmu bisa menantang realitas itu sendiri. Di sisi lain desa, Guo Liancheng duduk di aula besar. Matanya bersinar menatap peta langit. Bocah itu, ia memiliki koneksi langsung dengan Mo Tianshu. Tidak mungkin ia fana biasa. Jika ia melatih dirinya, ia bisa menjadi inti Dao yang lebih kuat daripada seluruh sekte kita. Para murid muda, sekte berbisik takut. Sebagian ingin menentang, sebagian ingin lari. Guo Liancheng tersenyum tipis, penuh ambisi. Bawa dia padaku. Hidup atau mati tidak masalah. Aku akan menguasai kekuatannya. Sementara itu, di rumahnya, Xuanli memutuskan untuk mencoba sesuatu yang baru. Ia menutup mata, memasuki lamunan dengan sadar. Kali ini, ia ingin melihat alam kosong lebih jelas, memahami batasnya. Di sana, Mo Tianshu berdiri di tengah kehampaan. Cahaya retakan kosmos berputar di sekelilingnya. Anakku, jangan takut. Kau mulai mengerti sebagian dari kekuatanmu. Tapi ini baru permukaan. Xuanli merasakan dorongan energi yang luar biasa. Setiap pikirannya menghasilkan gelombang yang bisa mengubah bentuk ruang dan waktu di lamunan. Ia mengangkat tangannya dan sekumpulan pulau melayang di udara membentuk formasi yang rumit. Wuje muncul lagi tanpa wujud berbisik. Setiap tindakanmu memiliki konsekuensi. Jangan lupa, dunia nyata akan meniru lamunannya. Setiap kesalahan bisa menelan orang di sekitarmu. Xuanli menelan ludah. Ia belum sepenuhnya mengerti arti kata-kata itu, tapi rasa takut yang mendalam muncul. Ia bisa merasakan energi dari lamunan itu mulai menembus batas dunia nyata, menciptakan retakan kecil di dinding rumahnya. Wuyu yang memperhatikannya dari samping berteriak panik. Xuanli, apa yang kau lakukan? Kau akan menghancurkan semuanya lagi. Xuanli membuka mata, dan aura kosmik dari lamunan masih bersinar samar di sekelilingnya. Ia menyadari untuk pertama kalinya bahwa melamun bukan sekadar kebiasaan, itu adalah kekuatan, dan ia harus belajar mengendalikannya sebelum terlambat. Tiba-tiba, suara langkah berat terdengar dari luar rumah. Qianru menatap ke arah pintu dengan serius. Mereka kembali, sekte pemurnian jiwa tidak akan menyerah begitu saja. Xuanli menatap kedua sahabatnya, lalu menutup mata sekali lagi. Kalau begitu, aku harus siap. Dalam pikirannya, ia mulai membangun dunia mini di alam kosong, tempat di mana ia bisa berlatih dan mengendalikan kekuatannya tanpa merusak dunia nyata. Di kegelapan lamunan, Mo Tianshu tersenyum. Bagus, anakku, kau mulai mengambil langkah pertama menuju penguasaan pikiran. Tapi ingat, musuhmu lebih dari sekadar manusia fana. Dunia ini memiliki rahasia yang bahkan aku sendiri tidak sepenuhnya pahami. Wuji berbisik pelan, suara seperti gema dari kehampaan. Dan setiap rahasia yang kau ungkapkan, Xuanli, akan mengubahmu menjadi sesuatu yang tidak bisa kembali ke dunia biasa. Di desa Yunshan, sinar pagi menembus kabut, tapi ketenangan itu palsu. Xuanli sudah sadar, perjalanannya baru saja dimulai, dan setiap lamunan bisa menjadi awal kehancuran atau kebangkitan semesta. Kabut pagi masih menyelimuti Yunshan ketika Mo Xuanli memutuskan keluar rumah. Desa tampak tenang, tapi ia tahu ketenangan itu hanya topeng. Setiap langkahnya terasa berat karena pikiran terus berguncang. Bayangan alam kosong menunggu di setiap sudut kesadaran. Wuyu mengikuti di belakang, wajahnya pucat namun tegas. Kau harus berhati-hati, Xuanli. Sekte itu akan datang lagi hari ini. Aku tidak ingin kau terluka. Xuanli menatap sungai yang mengalir pelan. Aku tidak ingin terluka, tapi aku juga tidak bisa berhenti. Pikiran ini seperti memiliki kehendak sendiri. Di tepi desa, Qianru duduk di atas batu menatapnya dengan serius. Kau harus belajar memahami alam kosong. Jangan hanya melihatnya, tapi rasakan aliran energi yang ada di dalamnya. Itu satu-satunya cara untuk mengendalikan kekuatanmu tanpa merusak dunia.
Sementara itu, jauh di aula sekte pemurnian jiwa, Guo Liancheng menyiapkan pasukan lebih besar. Bocah itu memiliki keterkaitan dengan Mo Tianshu, bahwa dia padaku hidup atau mati. Jika gagal, aku akan mengambil jalan lain. Alam kosong tidak boleh dibiarkan tanpa pengawasan manusia. Di rumah Xuanli, tanah tiba-tiba bergetar. Retakan kecil muncul, cahaya ungu samar keluar dari celah-celah itu. Wu Yu menatap sahabatnya dengan panik. Xuanli, apa yang kau lakukan lagi? Xuanli menutup mata, kembali memasuki lamunan sadar. Kali ini, ia ingin mencoba memanipulasi bentuk alam kosong. Ia menggerakkan tangannya dan formasi pulau-pulau yang semula kacau perlahan menyusun diri menjadi struktur simetris. Mo Tianshu muncul, tubuhnya membatu namun aura kosmiknya jelas terasa. Bagus, kau mulai memahami dasar kendali. Tapi ingat, ini hanya awal. Dunia nyata akan meniru setiap gerakanmu. Wuji muncul lagi, suara tanpa wujud. Setiap bentuk yang kau ciptakan akan meninggalkan bekas di dunia nyata. Jangan sampai orang-orang di sekitarmu terseret ke kehancuran. Tiba-tiba, retakan langit di Yunshan terbuka lagi. Pasukan sekte pemurnian jiwa muncul dari celah bayangan, lebih banyak dan lebih terorganisir. Guo Liancheng berdiri di depan, matanya menyala. Xuanli, jangan berpikir kau bisa lari dari takdirmu. Qianru membentuk lingkaran perlindungan di sekitar Xuanli. Aura bintang dan cahaya tipis memantul di tanah. Kau harus fokus, Xuanli. Gunakan alam kosong untuk melindungi dirimu. Xuanli menggenggam tanah, menyalurkan energi lamunan ke dunia nyata. Gelombang ungu memancar keluar, menghentikan langkah pasukan yang mencoba maju. Beberapa murid terlempar, tapi Guo Liancheng tetap berdiri, senyum dingin menghiasi wajahnya. Wu Yu menatap sahabatnya kagum. Kau benar-benar bisa melawan mereka hanya dengan lamunan? Xuanli menelan ludah. Ini bukan aku, ini pikiran yang menuntunku. Aku hanya mencoba bertahan. Di alam kosong, formasi pulau yang diciptakan Xuanli mulai bersinar. Mo Tianshu tersenyum samar. Anakku, kau telah membuat dunia mini sendiri. Jangan biarkan kekuatanmu liar, tapi gunakan untuk belajar mengendalikan semuanya. Wu Ji berbisik, suara bergema. Setiap langkahmu akan menimbulkan konsekuensi. Dunia nyata, lamunan, dan kehancuran, semua bersatu dalam satu garis tipis. Seketika, retakan langit di desa mulai menutup perlahan, menandakan Xuanli mulai menguasai sedikit dari kekuatannya. Namun, aura kehancuran tetap terasa di udara, menandakan pertarungan ini baru permulaan. Guo Liancheng menunduk, matanya menyipit. Bocah ini lebih dari sekadar manusia fana. Ia bisa menjadi ancaman terbesar bagi seluruh sekte dan bahkan dunia ini. Qianru menatap Xuanli. Wajahnya serius. Kau harus siap. Mereka tidak akan menyerah, dan dunia ini akan terus menuntut sesuatu dari pikiranmu. Belajar mengendalikan alam kosong bukan pilihan, tapi kewajiban. Xuanli mengangguk perlahan, menatap langit yang kembali tenang. Di dalam pikirannya, alam kosong berputar, siap menunggu latihan berikutnya. Ia menyadari satu hal, melamun bukan lagi kebiasaan, melainkan kunci untuk bertahan hidup dan mungkin untuk menyelamatkan dunia. Pagi di Yunshan terasa hening, tapi ketenangan itu hanya semu. Mo Xuanli duduk di tepi sungai. Matanya menatap arus air yang berkilau di bawah sinar matahari. Ia tahu, setiap lamunan yang ia lakukan membawa konsekuensi nyata, dan konsekuensi itu mulai terasa semakin berat. Wu Yu duduk di sampingnya, wajahnya muram. Xuanli, sejak kemarin aku merasakan energi aneh mengalir dari desa ini. Kau yakin bisa mengendalikan semuanya? Xuanli menatap jari-jarinya, kemudian menunduk. Aku tidak yakin, tapi jika aku tidak mencoba, desa ini mungkin akan hancur. Di langit, retakan samar kembali muncul, seperti goresan tinta di kanvas biru. Yue Qianru berdiri di atas batu, matanya menatap Xuanli dengan serius. Kau harus mulai memahami bahwa setiap lamunanmu menimbulkan gelombang di dunia nyata. Ini bukan sekadar permainan. Sementara itu, jauh di aula sekte pemurnian jiwa, Guo Liancheng mempelajari pola energi yang muncul dari Yunshan. Bocah itu, ia telah mulai membentuk alam kosong. Jika ia menguasainya, ia akan menjadi lebih berbahaya daripada yang pernah kubayangkan. Pasukan sekte mulai bersiap menyerang lagi.
Kali ini mereka membawa senjata yang dilapisi energi spiritual, berharap dapat menembus aura yang melindungi Xuanli. Di rumah Xuanli, pemuda itu menutup mata dan masuk ke dalam lamunan sadar. Alam kosong terbentang luas, pulau-pulau yang ia bentuk sebelumnya kini mulai stabil. Cahaya ungu memancar, menandakan ia mulai menguasai energi sendiri. Mo Tianshu muncul di tengah ruang kosong itu. Bagus, kau mulai mengerti bagaimana memanipulasi ruang dan waktu di lamunan. Tapi jangan berhenti di sini. Kekuatanmu bisa lebih besar. Wuji berbisik, suara bergema seperti gema dari kehampaan. Setiap kekuatan yang kau gunakan akan menimbulkan dampak di dunia nyata. Jangan lupa, Xuanli, tidak ada lamunan tanpa konsekuensi. Tiba-tiba, tanah di luar rumah bergetar. Pasukan Sekte Pemurnian Jiwa mulai menyerang, mencoba memecah fokus Xuanli. Wu Yu menahan beberapa murid yang maju, sementara Qianru membentuk perlindungan aura bintang di sekeliling mereka. Xuanli mengangkat tangan, menyalurkan energi lamunan ke dunia nyata. Gelombang ungu menyebar, memutar pasukan sekte, dan menahan mereka sejenak. Wu Yu terperangah. Kau benar-benar bisa memengaruhi dunia nyata dengan pikirannya sendiri? Xuanli menggenggam tanah dengan gemetar, menatap retakan di langit. Ini baru permulaan. Aku harus belajar lebih cepat. Di alam kosong, formasi pulau yang ia ciptakan mulai bersinar lebih terang. Mo Tianshu tersenyum samar. Anakku, kau harus belajar menyeimbangkan lamunanmu. Jika terlalu liar, kau bukan hanya menghancurkan dunia nyata, tapi juga dirimu sendiri. Wuji menambahkan dengan nada dingin. Setiap kesalahan akan menimbulkan gelombang yang tak bisa diperbaiki. Kau harus berhati-hati, Xuanli. Qianru menatap Xuanli dengan serius. Kau harus memilih jalur sendiri. Aku bisa membimbingmu, tapi kau yang harus melangkah. Alam kosong menunggu, tapi dunia nyata tidak akan menunggu selamanya. Guo Liancheng menatap dari kejauhan, matanya menyipit. Bocah itu telah mulai memahami kekuatannya. Ini lebih berbahaya daripada yang kuperkirakan. Jika ia berhasil, seluruh dunia akan berada di tangannya. Xuanli menutup mata, merasakan gelombang energi dari lamunan mengalir ke seluruh tubuhnya. Ia tersadar bahwa melamun bukan sekadar kebiasaan. Itu adalah kunci untuk bertahan hidup, untuk melindungi orang-orang di sekitarnya, dan mungkin untuk menentukan nasib seluruh dunia. Wu Yu menepuk bahunya, lembut namun tegas. Xuanli, kau siap? Xuanli mengangguk pelan, mata memancarkan tekad baru. Aku siap, aku akan belajar mengendalikan pikiranku. Tidak ada yang bisa menghentikanku lagi. Di langit Yunshan, retakan mulai menutup perlahan. Namun aura kehancuran tetap terasa, mengingatkan semua orang bahwa perjalanan Xuanli baru saja dimulai, dan setiap lamunan bisa menjadi awal kehancuran atau kebangkitan. Sore di Yunshan terasa aneh. Angin berhembus lebih pelan dari biasanya, tetapi aroma tanah basah membawa rasa tegang yang sulit dijelaskan. Mo Xuanli duduk di tepi sungai, matanya menatap pantulan air yang berkilau. Alam kosong terus berdenyut di dalam pikirannya, memanggilnya kembali. Wu Yu berdiri di samping, wajahnya muram. Xuanli, aku tidak tahu berapa lama kita bisa bertahan. Sekte itu pasti akan kembali dengan rencana lebih besar. Xuanli menunduk, menatap jari-jarinya yang bergetar. Aku harus belajar mengendalikan semuanya. Jika tidak, desa ini, atau bahkan lebih dari itu, bisa hancur. Qianru muncul dari balik pepohonan. Langkahnya ringan, tapi aura bintangnya jelas terasa. Kau tidak sendirian, Xuanli. Tapi kau harus memahami satu hal. Lamunanmu bukan sekadar imajinasi. Itu adalah kekuatan yang bisa menghancurkan atau menyelamatkan. Di aula Sekte Pemurnian Jiwa, Guo Liancheng sedang mempersiapkan strategi baru. Bocah itu sudah mulai menguasai alam kosong. Kita tidak bisa menunggu lagi. Jika ia berhasil membentuk dunia mini di pikirannya, kita harus menghentikannya sebelum terlambat. Pasukan sekte dilatih untuk menembus batas energi lamunan menggunakan senjata yang bisa menstabilkan realitas. Guo Liancheng tersenyum dingin. Jika ia tidak bisa dikendalikan, aku akan memaksanya. Sementara itu, Xuanli menutup mata, memasuki lamunan dengan sengaja. Alam kosong membentang luas di depannya. Pulau-pulau yang ia bentuk sebelumnya kini berputar dan bersinar. Ia mencoba mengatur aliran energi, namun gelombang kekuatan yang keluar masih liar.
Mo Tianshu muncul di tengah ruang kosong itu, mata membara. Anakku, kau harus belajar menyeimbangkan lamunanmu. Jangan biarkan emosi mengendalikan kekuatan. Jika tidak, dunia nyata akan ikut hancur. Wuji tanpa wujud berbisik dengan nada dingin. Setiap kesalahan akan menimbulkan konsekuensi. Kau harus berhati-hati. Dunia nyata dan lamunan terhubung, dan setiap tindakanmu memengaruhi keduanya. Tiba-tiba, tanah di desa bergetar. Retakan kecil muncul di beberapa rumah. Wu Yu menatap Xuanli panik. "Xuanli, kau masih di sini? Apa yang terjadi?" Xuanli membuka mata, aura ungu samar mengelilinginya. Aku mencoba mengatur aliran energi, tapi masih sulit. Semuanya terasa liar." Qianru mencondongkan tubuh, wajahnya serius. "Kau harus fokus. Setiap lamunan harus memiliki tujuan. Jangan biarkan kekuatanmu liar, atau kau bisa kehilangan kontrol." Guo Liancheng dari kejauhan tersenyum licik. Ia mulai belajar, bagus. Semakin kuat, semakin menarik. Kita lihat seberapa jauh bocah ini bisa melangkah sebelum jatuh. Di alam kosong, formasi pulau yang Xuanli ciptakan mulai membentuk kota kecil yang stabil. Mo Tianshu tersenyum samar. "Bagus, ini langkah pertama. Tapi dunia nyata akan menuntut lebih banyak darimu. Jangan lengah." Wuji berbisik, suaranya bergema seperti gema di kehampaan. "Setiap langkah membawa tanggung jawab. Ingat Xuanli, setiap lamunan meninggalkan jejak di dunia nyata." Tiba-tiba, bayangan pasukan sekte muncul di tepi lamunan, seperti pantulan dari dunia nyata. Xuanli terkejut. "Apa? Mereka bisa masuk ke lamunan?" Qianru menepuk bahunya. "Itu bagian dari konsekuensi lamunanmu. Semakin kuat kau melamun, semakin nyata interaksi dengan dunia nyata." Wu Yu menggenggam tangannya. "Kau harus bisa menahan semuanya. Aku percaya kau bisa." Xuanli menutup mata lagi, menenangkan pikirannya. Gelombang energi alam kosong mulai stabil, membentuk penghalang tak terlihat antara dirinya dan bayangan pasukan sekte. Di desa Yunshan, langit mulai retak lagi, namun kali ini lebih terkendali. Xuanli menyadari satu hal. Ia tidak hanya melamun, ia mulai belajar menjadi penguasa lamunannya sendiri. Di alam kosong, Mo Tianshu tersenyum. "Anakku, perjalananmu baru dimulai. Dunia nyata, sekte, dan musuhmu, semua akan datang. Tapi jika kau menguasai pikiranmu, kau bisa mengubah semuanya." Wuji berbisik terakhir, suaranya bergema di ruang kosong. "Setiap lamunan adalah percikan kehancuran dan penciptaan. Pilihan ada di tanganmu, Xuanli. Jangan salah langkah." Matahari pagi di Yunshan bersinar, tapi sinarnya terasa dingin dan asing. Mo Xuanli berdiri di tepi desa, menatap langit yang mulai muncul retakan halus. Energi dari lamunannya semalam masih bergelora, meninggalkan bekas pada realitas sekitar. Wu Yu menatap sahabatnya dengan cemas. "Xuanli, kau melihat ini? Beberapa rumah retak dan tanaman di ladang mati mendadak. Kau harus mengendalikan kekuatanmu sebelum semuanya hancur." Xuanli menunduk, menatap tanah yang retak di bawah kakinya. Aku mencoba, tapi semuanya terasa seperti bergerak sendiri. Pikiran ini tidak bisa berhenti." Qianru muncul di belakangnya. Langkahnya ringan namun tegas. "Ini akibat lamunanmu yang terlalu liar. Kau harus belajar menyeimbangkan energi, atau dunia di sekitarmu akan menderita." Di kejauhan, Guo Liancheng tersenyum dingin, menyadari konsekuensi lamunan Xuanli. Semakin ia melamun, semakin nyata efeknya di dunia. "Bagus, ini lebih menarik daripada yang kupikirkan." Pasukan sekte pemurnian jiwa mulai mendekat, tapi kali ini membawa alat-alat stabilisasi realitas, berharap bisa menahan gelombang energi yang keluar dari Xuanli. Xuanli menutup mata, memasuki lamunan sadar. Alam kosong terbentang luas di hadapannya. Pulau-pulau dan kota mini yang ia bentuk sebelumnya kini berputar, memancarkan cahaya ungu yang lembut namun kuat. Mo Tianshu muncul, tersenyum samar. "Bagus. Kau mulai menguasai bentuk energi dasar, tapi ini baru permulaan. Dunia nyata akan menuntut lebih banyak darimu." Wuji berbisik, suaranya bergema di ruang kosong. "Setiap kekuatan yang kau lepaskan meninggalkan jejak. Orang-orang di sekitarmu merasakannya, Xuanli. Hati-hati." Tiba-tiba, gelombang energi melesat keluar dari lamunan Xuanli.
menimbulkan getaran di desa. Beberapa orang desa berteriak, pohon-pohon bergoyang, dan tanah retak. Wu Yu menahan beberapa penduduk yang panik. Xuanli, kau harus menghentikannya sebelum lebih banyak orang terluka. Xuanli menelan ludah, menutup mata lebih erat. Ia berusaha menyeimbangkan energi, menciptakan penghalang antara lamunan dan dunia nyata. Perlahan, getaran mulai mereda. Qianru menepuk bahunya. Bagus, kau mulai mengerti. Tapi ini baru latihan pertama. Semakin kuat kau melamun, semakin besar risiko yang harus kau tanggung. Di aula sekte pemurnian jiwa, Guo Liancheng menatap peta langit, matanya berkilat. Bocah itu mulai menguasai alam kosong. Aku harus segera bertindak. Jika ia berhasil sepenuhnya, seluruh sekte dan bahkan dunia ini akan berada di tangannya. Pasukan sekte bersiap menyerang lagi. Kali ini lebih berhati-hati, memanfaatkan alat stabilisasi realitas untuk mengurangi dampak lamunan Xuanli. Di alam kosong, Mo Tianshu menatap formasi pulau yang Xuanli ciptakan. Bagus anakku, kau mulai belajar menyeimbangkan lamunan dan realitas. Tapi jangan lengah, musuhmu semakin dekat. Wu Ji menambahkan, suaranya dingin. Setiap lamunan adalah percikan kehancuran dan penciptaan. Pilihan ada di tanganmu, Xuanli. Jangan sampai salah langkah. Xuanli membuka mata, aura ungu memancar kuat, menandakan ia mulai memahami cara menahan gelombang energi di dunia nyata. Wu Yu dan Qianru berdiri di sisinya, siap menghadapi konsekuensi apapun. Langit Yunshan mulai kembali normal, tapi ketenangan itu palsu. Xuanli tahu bahwa setiap lamunan berikutnya bisa membawa kehancuran atau kebangkitan, dan musuhnya tidak akan menunggu. Di alam kosong, Mo Tianshu tersenyum samar. Perjalananmu baru dimulai, anakku. Dunia nyata, sekte, dan musuhmu akan terus datang. Tapi jika kau menguasai pikiranmu, kau bisa mengubah segalanya. Wu Ji berbisik terakhir, suaranya bergema. Ingat, Xuanli, setiap lamunan meninggalkan jejak di dunia nyata. Setiap jejak membawa tanggung jawab. Malam turun di Yunshan dengan cepat, membawa bayangan panjang di antara rumah-rumah desa. Mo Xuanli duduk di halaman rumahnya, menatap bulan yang samar. Alam kosong terus berdenyut di dalam pikirannya, menunggu untuk dilepaskan lagi. Wu Yu berdiri di sampingnya, wajahnya tegang. Xuanli, aku bisa merasakan pasukan sekte semakin dekat. Mereka tidak akan menunggu lama. Kau harus siap menghadapi mereka. Xuanli menutup mata, memasuki lamunan sadar. Kali ini, ia ingin mencoba sesuatu yang berbeda, mengatur energi alam kosong agar bisa menciptakan zona perlindungan yang lebih luas di dunia nyata. Di alam kosong, pulau-pulau yang sebelumnya ia bentuk kini mulai membentuk formasi pertahanan dengan cahaya ungu yang berputar di sekitar setiap pulau. Mo Tianshu muncul, tubuhnya membatu, namun aura kosmiknya jelas terasa. Bagus, anakku, bisik Mo Tianshu. Kau mulai belajar menyeimbangkan lamunanmu. Tapi ingat, dunia nyata akan menuntut lebih banyak. Jika kau tidak berhati-hati, musuhmu bisa memanfaatkan celah. Wu Ji muncul di sisi lain, ruang kosong. Setiap langkah yang kau ambil meninggalkan konsekuensi. Dunia nyata meniru lamunanmu, dan musuhmu akan bergerak berdasarkan itu. Jangan lengah, Xuanli. Di desa, tanah mulai bergetar. Retakan halus muncul di beberapa rumah dan pasukan sekte pemurnian jiwa muncul dari bayangan, membawa senjata stabilisasi realitas. Guo Liancheng berdiri di depan, matanya menyala. Bocah itu mulai menguasai lamunan. Kita harus menghentikannya sekarang sebelum ia menjadi ancaman yang tak bisa dikendalikan. Qianru muncul di sisi Xuanli, membentuk lingkaran perlindungan. Kau harus fokus, Xuanli. Gunakan alam kosong untuk menahan mereka. Jangan biarkan mereka menembus realitas. Xuanli menggenggam tanah, menyalurkan energi lamunan ke dunia nyata. Gelombang ungu memancar keluar, membentuk penghalang yang menahan pasukan sekte. Beberapa murid terlempar mundur, tetapi Guo Liancheng tetap berdiri, menatap dengan mata yang menyala penuh ambisi. Wu Yu menatap Xuanli kagum sekaligus takut. Kau benar-benar bisa memengaruhi dunia nyata dengan lamunanmu? Xuanli menelan ludah, merasa gelombang energi alam kosong mulai stabil. Ini baru permulaan. Aku harus belajar lebih cepat. Semakin lama aku menunda, semakin besar risiko untuk semua orang. Mo Tianshu tersenyum samar di alam kosong. Bagus, kau mulai menguasai dasar kendali.
Tapi musuhmu tidak akan berhenti. Setiap lamunan harus memiliki tujuan. Jangan biarkan kekuatanmu liar. Wuji menambahkan, suaranya dingin. Ingat Xuanli, setiap lamunan meninggalkan jejak. Pilihan ada di tanganmu dan setiap kesalahan bisa menimbulkan kehancuran. Pasukan sekte mulai menggunakan alat stabilisasi realitas untuk menahan gelombang energi Xuanli. Retakan kecil di desa mulai menutup, tetapi aura kehancuran tetap terasa. Qianru menepuk bahu Xuanli, wajahnya serius. Kau harus belajar menyeimbangkan lamunan dan dunia nyata. Jika tidak, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Xuanli menutup mata lebih erat, merasakan setiap aliran energi di alam kosong, mencoba mengontrolnya lebih halus. Gelombang ungu perlahan menyebar, membentuk penghalang yang lebih kuat dan stabil di dunia nyata. Di kejauhan, Guo Liancheng menatap peta langit, matanya menyipit. Bocah itu mulai menguasai lamunan. Jika ia berhasil, seluruh sekte dan bahkan dunia akan berada di tangannya. Aku harus mempercepat rencana. Wu Yu menepuk pundak Xuanli. Kau siap menghadapi apapun sekarang, bukan? Kau telah belajar lebih dari yang kubayangkan. Xuanli mengangguk pelan, aura ungu memancar kuat. Ia sadar bahwa setiap lamunan bukan hanya latihan, tapi juga ujian nyata. Dunia dan musuhnya menunggu langkah berikutnya, dan ia harus menguasai kekuatannya atau menghadapi kehancuran. Malam yang gelap menyelimuti Yunshan, angin berdesir membawa aroma tanah basah. Mo Xuanli berdiri di tengah desa, matanya menatap langit yang retak samar. Gelombang energi dari lamunan sebelumnya masih terasa, meninggalkan bekas di sekitar rumah dan ladang. Wu Yu menatap sahabatnya dengan wajah tegang. Xuanli, mereka akan menyerang lagi. Kau harus siap, ini bukan latihan lagi. Qianru muncul di sampingnya, langkahnya ringan namun tegas. Setiap lamunanmu kini memiliki konsekuensi nyata. Kau harus fokus atau mereka akan masuk ke dalam lamunanmu dan menghancurkan segalanya. Di kejauhan, Guo Liancheng mengamati dari puncak bukit. Bocah itu mulai menguasai alam kosong. Saatnya menguji sejauh mana ia bisa mempertahankan kontrol. Kita akan menyerang secara langsung. Pasukan sekte pemurnian jiwa mulai bergerak. Mereka membawa senjata dan alat stabilisasi realitas, siap menembus penghalang energi yang Xuanli ciptakan. Xuanli menutup mata dan memasuki lamunan sadar. Alam kosong terbentang luas. Pulau-pulau dan kota mini yang ia bentuk sebelumnya mulai bergerak, menyesuaikan diri untuk pertahanan. Mo Tianshu muncul di tengah lamunan, mata membara. Anakku, saatnya kau menguji kontrolmu. Musuhmu akan datang langsung, dan kau harus melindungi dunia nyata sekaligus menjaga alam kosong. Wu Ji berbisik, suaranya bergema di ruang kosong. Setiap kesalahan akan menimbulkan konsekuensi nyata. Kau harus berhati-hati, Xuanli. Dunia nyata dan lamunan kini bersatu dalam satu garis tipis. Di desa, tanah mulai bergetar saat pasukan sekte menyerang. Retakan kecil muncul di beberapa rumah dan aura kehancuran terasa menekan udara. Wu Yu menahan beberapa penduduk yang panik. Xuanli, kau harus menghentikan gelombang itu sebelum lebih banyak orang terluka. Xuanli menelan ludah, mengangkat tangan, dan menyalurkan energi lamunan ke dunia nyata. Gelombang ungu memancar keluar, menciptakan penghalang yang menahan pasukan sekte. Beberapa murid terlempar, tetapi Guo Liancheng tetap berdiri, matanya menyala penuh ambisi. Qianru membentuk lingkaran perlindungan di sekitar Xuanli. Fokus, Xuanli. Jangan biarkan mereka menembus realitas. Gunakan lamunanmu sebagai senjata sekaligus perisai. Xuanli menutup mata lebih erat, merasakan aliran energi di alam kosong. Pulau-pulau yang ia ciptakan mulai bersinar lebih terang, membentuk tembok pelindung dan zona pertahanan yang kompleks. Di kejauhan, Guo Liancheng memerintahkan pasukannya untuk mengatur strategi baru, memanfaatkan celah dari gelombang energi Xuanli. Ia tersenyum dingin. Bocah itu kuat, tapi setiap kekuatan memiliki batas. Mo Tianshu tersenyum di lamunan. Bagus, anakku, kau mulai memahami bagaimana melindungi dunia nyata dari lamunanmu sendiri. Tapi ingat, setiap musuh yang datang akan menguji batasmu. Wu Ji menambahkan dengan nada dingin. Setiap gelombang, setiap tindakan meninggalkan jejak di dunia nyata. Jangan sampai salah langkah, Xuanli. Sekali salah, segalanya bisa runtuh. Xuanli membuka mata. Aura ungu memancar kuat ke seluruh desa. Ia mulai memahami.
setiap lamunan bukan hanya latihan atau kekuatan, tapi tanggung jawab. Ia harus menguasai kekuatan itu atau kehancuran akan menelan semua yang dicintainya. Di desa Yunshan, langit mulai menutup retakannya perlahan. Namun ketenangan itu palsu. Musuh masih di luar dan Xuanli tahu pertarungan ini baru permulaan. Fajar menyingsing di Yunshan, tapi sinarnya tidak hangat. Mo Xuanli berdiri di tengah desa, menatap langit yang masih retak samar. Gelombang energi dari lamunan sebelumnya meninggalkan bekas. Tanah retak, tanaman layu, dan udara dipenuhi aura aneh. Wu Yu menatapnya, wajahnya tegang. Xuanli, mereka tidak akan berhenti. Sekte itu pasti akan menyerang lebih besar hari ini. Kau siap? Xuanli menutup mata, memasuki lamunan sadar. Alam kosong terbentang luas, pulau-pulau dan kota mini yang ia bentuk sebelumnya mulai berputar, bersiap menghadapi ancaman. Qianru muncul di sampingnya, matanya bersinar. Kau harus fokus, sekarang bukan latihan lagi. Setiap lamunanmu memiliki efek langsung di dunia nyata. Jangan sampai musuh memanfaatkan celah sekecil apapun. Di aula sekte pemurnian jiwa, Guo Liancheng menatap peta langit dengan tatapan tajam. Bocah itu semakin kuat. Kita harus menghancurkan zona lamunannya sebelum ia menjadi ancaman yang tak terkendali. Mulai serangan penuh. Pasukan sekte bergerak dengan strategi baru, membawa senjata dan alat stabilisasi realitas yang lebih canggih, siap menembus pertahanan Xuanli. Xuanli menelan ludah, merasakan tekanan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu pertahanan biasa tidak akan cukup. Ia harus menggabungkan lamunan dengan strategi baru. Mo Tianshu muncul di alam kosong, tersenyum samar. Bagus, anakku, ini saatnya kau menguji batas kendalimu. Jangan takut, setiap tindakanmu meninggalkan jejak dan setiap jejak membentuk dunia. Wu Ji berbisik, suara dingin bergema. Ingat Xuanli, setiap langkahmu membawa konsekuensi. Jangan biarkan ego menguasai pikiranmu. Dunia nyata dan lamunan kini bersatu dan musuhmu akan menyerang berdasarkan itu. Di desa, tanah bergetar saat pasukan sekte menyerang. Retakan kecil muncul di beberapa rumah. Aura kehancuran terasa semakin menekan udara. Wu Yu menahan penduduk yang panik. Xuanli, kau harus menghentikan gelombang itu sebelum lebih banyak orang terluka. Xuanli menutup mata lebih erat, fokus. Ia menggerakkan energi alam kosong, membentuk penghalang ungu yang lebih luas, menahan pasukan sekte. Gelombang energi memantul dari pulau-pulau lamunan, melindungi desa. Qianru menepuk bahunya. Bagus, tapi jangan lengah. Mereka akan terus menyerang dan kau harus memikirkan setiap langkah berikutnya. Di kejauhan, Guo Liancheng tersenyum licik. Bocah ini cukup pintar, tapi setiap kekuatan memiliki batas. Saatnya memaksanya melampaui batas itu. Xuanli merasakan tekanan energi meningkat. Ia menggabungkan lamunan dengan strategi pertahanan baru. Pulau-pulau di alam kosong bergerak, menciptakan jalur yang memantulkan energi, menahan serangan sekte lebih efektif. Mo Tianshu tersenyum samar. Bagus. Anakku, kau mulai memahami bagaimana menyeimbangkan lamunan dan realitas, tapi jangan berhenti. Musuhmu tidak akan menunggu. Wu Ji menambahkan, suaranya dingin. Setiap gelombang yang kau lepaskan meninggalkan jejak. Dunia nyata merespon, dan musuhmu akan memanfaatkan setiap celah. Hati-hati, Xuanli. Xuanli membuka mata, aura ungu memancar kuat ke seluruh desa. Ia menyadari satu hal, lamunan bukan sekadar kekuatan, tapi tanggung jawab. Jika ia gagal mengendalikan pikirannya, kehancuran akan menelan semua yang dicintainya. Di langit Yunshan, retakan mulai menutup perlahan. Namun ketenangan itu palsu, musuh masih mengintai, dan Xuanli tahu pertarungan ini baru permulaan. Siang di Yunshan terasa aneh, udara panas bercampur dengan aroma tanah basah. Mo Xuanli duduk di halaman rumah, menatap tanah yang retak akibat gelombang energi lamunan sebelumnya. Ia tahu setiap lamunan meninggalkan jejak nyata di dunia ini. Wu Yu berdiri di sampingnya, wajahnya tegang. Xuanli, beberapa penduduk mulai merasakan sakit kepala. Mual, kau harus mengendalikan kekuatanmu sebelum lebih banyak yang terluka. Xuanli menutup mata, memasuki lamunan sadar. Kali ini ia fokus pada stabilisasi energi alam kosong agar dampaknya pada dunia nyata bisa lebih terkendali.
Pulau-pulau dan kota mini yang ia bentuk sebelumnya mulai bergerak lambat, membentuk pola perlindungan yang rapi. Qianru muncul di sampingnya. Bagus, tapi ingat, lamunanmu kini memengaruhi fisik orang-orang di desa. Kau harus belajar menyeimbangkan energi, atau kehancuran akan menelan mereka. Di aula sekte pemurnian jiwa, Guo Liancheng memerintahkan pasukan untuk menyerang lebih agresif. Bocah itu mulai menguasai alam kosong, kita harus menghancurkan zona lamunan dan memaksa dia keluar dari dunia itu. Jangan beri dia kesempatan. Pasukan sekte menyerang dengan alat stabilisasi realitas yang lebih kuat, mencoba menembus gelombang energi Xuanli. Retakan di tanah desa semakin luas, tanaman layu, dan beberapa rumah mulai terguncang. Xuanli merasakan tekanan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Gelombang energi alam kosong kini menuntut fokus penuh dan setiap kesalahan bisa menimbulkan kehancuran nyata. Mo Tianshu muncul di lamunan, mata membara. Anakku, kau harus menyeimbangkan semua elemen. Jangan biarkan emosi menguasai lamunan atau dunia nyata akan ikut hancur. Wuji berbisik, suaranya dingin bergema. Setiap tindakanmu meninggalkan konsekuensi, Xuanli. Jangan lupa, setiap langkah di lamunan memengaruhi dunia nyata. Hati-hati. Di desa, beberapa penduduk mulai panik menatap retakan yang muncul di rumah mereka. Wu Yu berusaha menenangkan mereka, tapi ia juga khawatir dengan sahabatnya. Xuanli menutup mata lebih erat, menyalurkan energi dengan presisi lebih tinggi. Gelombang ungu memancar keluar, menstabilkan beberapa retakan, menciptakan penghalang yang lebih kompleks dan kuat di dunia nyata. Qianru menepuk bahunya. Sekarang, musuh mulai memanfaatkan celah dari gelombangmu. Kau harus bergerak lebih cepat. Guo Liancheng menggerakkan pasukannya, mencoba memecah konsentrasi Xuanli dengan serangan multi-arah. Kita lihat seberapa lama bocah ini bisa bertahan sebelum kelelahan menguasainya. Xuanli menggerakkan pulau-pulau di alam kosong, membentuk jalur energi yang memantulkan serangan sekte kembali ke mereka, sekaligus melindungi desa. Mo Tianshu tersenyum samar. Anakku, kau mulai memahami bagaimana menggabungkan lamunan dan realitas. Tapi ingat, musuhmu akan terus datang dan dunia nyata menunggu kesalahanmu. Wuji menambahkan, suaranya dingin. Setiap gelombang yang kau lepaskan meninggalkan jejak. Pilihan ada di tanganmu, Xuanli. Jangan sampai salah langkah. Xuanli membuka mata, aura ungu memancar kuat. Ia menyadari bahwa lamunan bukan hanya latihan atau kekuatan, tapi tanggung jawab. Jika gagal mengendalikan pikirannya, kehancuran akan menelan semua yang dicintainya. Di langit Yunshan, retakan mulai menutup perlahan. Namun, ketenangan itu palsu. Musuh masih mengintai, dan Xuanli tahu pertarungan ini baru permulaan. Wu Yu menepuk pundaknya lembut. Kau telah belajar banyak, Xuanli, tapi ini baru permulaan. Xuanli mengangguk, menatap gelombang energi yang masih berputar di sekeliling desa. Aku harus siap untuk segalanya. Senja menutupi Yunshan dengan warna merah keunguan, bayangan panjang menari di atas desa. Mo Xuanli berdiri di tengah lapangan, matanya menatap retakan langit yang semakin lebar. Gelombang energi lamunan terasa lebih kuat dari sebelumnya. Wu Yu berdiri di sampingnya, wajahnya tegang. Xuanli, mereka sudah bergerak. Pasukan sekte akan menyerang dalam hitungan menit. Kau harus siap. Xuanli menutup mata, memasuki lamunan sadar. Alam kosong terbentang luas, pulau-pulau dan kota mini yang ia bentuk sebelumnya mulai bergerak, membentuk formasi pertahanan yang lebih kompleks. Qianru muncul di sampingnya, langkahnya ringan tapi penuh ketegasan. Ini bukan sekadar latihan lagi. Setiap lamunanmu kini berdampak langsung pada dunia nyata. Kau harus fokus atau desa ini akan hancur. Di aula sekte pemurnian jiwa, Guo Liancheng tersenyum dingin. Bocah itu semakin kuat, tapi setiap kekuatan memiliki batas. Saatnya memaksanya melampaui batas itu. Serangan total. Pasukan sekte bergerak serentak, membawa senjata dan alat stabilisasi realitas yang lebih canggih. Retakan di tanah desa semakin luas, tanaman layu, dan beberapa rumah mulai terguncang hebat. Xuanli merasakan tekanan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Gelombang energi alam kosong menuntut fokus penuh, dan setiap kesalahan bisa menimbulkan kehancuran nyata di dunia nyata. Mo Tianshu muncul di lamunan, mata membara. Anakku, kau harus menyeimbangkan lamunan dan realitas.
Jangan biarkan emosi menguasai kekuatanmu, atau dunia nyata akan ikut hancur. Wu Zhi berbisik, suaranya bergema di ruang kosong. Ingat Xuanli, setiap langkah meninggalkan konsekuensi. Sekarang musuhmu akan menargetkan celah sekecil apapun. Hati-hati. Di desa, penduduk mulai panik. Beberapa rumah retak dan aura kehancuran terasa menekan udara. Wu Yu mencoba menenangkan mereka, namun matanya selalu kembali ke Xuanli. Xuanli menutup mata lebih erat, menyalurkan energi dengan presisi tinggi. Gelombang ungu memancar keluar, membentuk penghalang yang menahan pasukan sekte dan memantulkan serangan mereka kembali. Qianru menepuk bahunya. Bagus, tapi jangan berhenti. Mereka akan terus menyerang dan kau harus memikirkan setiap langkah dengan cepat. Guo Liancheng menggerakkan pasukannya, mencoba memecah konsentrasi Xuanli dengan serangan multi-arah dan jebakan energi. Lihat seberapa lama bocah ini bisa bertahan sebelum kelelahan menguasainya. Xuanli menggerakkan pulau-pulau di alam kosong, menciptakan jalur energi yang memantulkan serangan sekte dan melindungi desa. Kota mini di Lamunan mulai bersinar lebih terang, menandakan stabilisasi energi yang semakin kuat. Mo Tianshu tersenyum samar. Anakku, kau mulai memahami bagaimana menggabungkan Lamunan dan dunia nyata. Tapi jangan lengah, setiap serangan musuh adalah ujian nyata. Wu Zhi menambahkan, suaranya dingin. Setiap gelombang yang kau lepaskan meninggalkan jejak. Dunia nyata merespon, dan musuhmu akan memanfaatkan setiap celah. Hati-hati Xuanli. Xuanli membuka mata, aura ungu memancar kuat ke seluruh desa. Ia menyadari bahwa Lamunan bukan sekadar latihan atau kekuatan, tapi tanggung jawab besar. Jika gagal mengendalikan pikirannya, kehancuran akan menelan semua yang dicintainya. Di langit Yunshan, retakan mulai menutup perlahan. Namun ketenangan itu palsu, musuh masih mengintai. Dan Xuanli tahu pertarungan ini baru permulaan. Wu Yu menepuk pundaknya lembut. Kau telah belajar banyak Xuanli, tapi sekarang kau benar-benar diuji. Xuanli mengangguk, menatap gelombang energi yang masih berputar di sekeliling desa. Aku harus siap untuk segalanya. Tidak ada jalan mundur. Langit Yunshan berubah menjadi warna merah gelap saat malam menjelang. Retakan di langit semakin jelas. Mo Xuanli berdiri di tengah desa, merasakan gelombang energi alam kosong yang memancar kuat dari pikirannya. Wu Yu berdiri di sisinya, wajah tegang. Xuanli, mereka akan menyerang total kali ini. Kau harus bersiap menghadapi semuanya. Xuanli menutup mata, memasuki Lamunan sadar. Pulau-pulau dan kota mini di alam kosong mulai bergerak, membentuk formasi pertahanan yang kompleks dan dinamis. Qianru muncul di sampingnya, langkahnya ringan namun penuh ketegasan. Ini bukan latihan lagi. Setiap lamunanmu kini berdampak langsung pada dunia nyata. Kau harus fokus atau desa ini akan hancur. Di aula sekte pemurnian jiwa, Guo Liancheng tersenyum dingin. Bocah itu semakin kuat, tapi setiap kekuatan memiliki batas. Saatnya memaksanya melampaui batas itu. Serangan total. Pasukan sekte bergerak serentak, membawa senjata dan alat stabilisasi realitas yang lebih canggih. Tanah desa bergetar hebat, retakan meluas, dan beberapa rumah mulai roboh. Xuanli merasakan tekanan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Gelombang energi alam kosong menuntut fokus penuh, dan setiap kesalahan bisa menimbulkan kehancuran nyata. Mo Tianshu muncul di Lamunan, mata membara. Anakku, kau harus menyeimbangkan Lamunan dan realitas. Jangan biarkan emosi menguasai kekuatanmu, atau dunia nyata akan ikut hancur. Wu Zhi berbisik, suaranya dingin bergema di ruang kosong. Ingat Xuanli, setiap langkah meninggalkan konsekuensi. Sekarang musuhmu akan menargetkan celah sekecil apapun. Hati-hati. Di desa, penduduk mulai panik, berlari menyelamatkan diri. Wu Yu berusaha menenangkan mereka, namun matanya selalu kembali ke Xuanli. Xuanli menutup mata lebih erat, mengalirkan energi dengan presisi tinggi. Gelombang ungu memancar keluar, membentuk penghalang yang menahan pasukan sekte dan memantulkan serangan mereka kembali. Qianru menepuk bahunya. Bagus, tapi jangan berhenti. Mereka akan terus menyerang, dan kau harus memikirkan setiap langkah dengan cepat. Guo Liancheng menggerakkan pasukannya, mencoba memecah konsentrasi Xuanli dengan serangan multi-arah dan jebakan energi. Kita lihat seberapa lama bocah ini bisa bertahan sebelum kelelahan menguasainya. Xuanli menggerakkan pulau-pulau di alam kosong,
menciptakan jalur energi yang memantulkan serangan sekte dan melindungi desa. Kota Mini di lamunan bersinar lebih terang, menandakan stabilisasi energi yang semakin kuat. Mo Tianshu tersenyum samar. Anakku, kau mulai memahami bagaimana menggabungkan lamunan dan dunia nyata. Tapi jangan lengah, setiap serangan musuh adalah ujian nyata. Wuji menambahkan, suaranya dingin. Setiap gelombang yang kau lepaskan meninggalkan jejak. Dunia nyata merespon dan musuhmu akan memanfaatkan setiap celah. Hati-hati, Xuanli. Xuanli membuka mata, aura ungu memancar kuat. Ia menyadari lamunan bukan sekadar latihan, tapi tanggung jawab besar. Jika gagal, kehancuran akan menelan semua yang dicintainya. Wuyu menepuk pundaknya. Kau telah belajar banyak, tapi sekarang kau benar-benar diuji. Xuanli mengangguk, menatap gelombang energi yang berputar di sekeliling desa. Aku harus siap untuk segalanya. Tidak ada jalan mundur. Di langit Yunshan, retakan mulai menutup perlahan. Tapi ketenangan itu palsu, musuh masih mengintai, dan Xuanli tahu pertarungan ini belum berakhir. Di alam kosong, pulau-pulau mulai mengorbit dengan cepat, menciptakan perisai energi raksasa. Mo Tianshu berbisik, "Anakku, waktunya kau melebarkan batas lamunanmu. Dunia nyata menunggu." Matahari terbenam di Yunshan, langit memerah seperti bara. Mo Xuanli berdiri di tengah desa, aura ungu memancar kuat di sekelilingnya. Gelombang energi lamunan terakhirnya siap dilepaskan, menandai pertarungan klimaks melawan sekte pemurnian jiwa. Wuyu berdiri di sisinya, wajahnya tegang tapi penuh keyakinan. "Xuanli, ini saatnya. Kau harus menguasai lamunanmu sepenuhnya." Xuanli menutup mata, memasuki lamunan sadar. Alam kosong terbentang luas, pulau-pulau dan kota mini bergerak cepat, membentuk formasi pertahanan sekaligus serangan yang rumit. Qianru muncul di sampingnya. "Ini bukan sekadar pertahanan lagi. Kau harus menembus batas lamunanmu, memanipulasi energi hingga maksimal. Setiap gerakanmu memengaruhi dunia nyata dan sekte di luar sana." Di aula sekte pemurnian jiwa, Guo Liancheng menatap Xuanli dengan mata menyala penuh ambisi. Bocah itu akan mencapai batasnya hari ini. Serangan total, jangan beri dia kesempatan bertahan. Pasukan sekte menyerang serentak, membawa alat stabilisasi realitas yang paling canggih. Tanah desa bergetar hebat, retakan meluas, dan beberapa rumah mulai hancur. Xuanli merasakan tekanan yang luar biasa. Gelombang energi. Alam kosong menuntut fokus penuh, dan setiap kesalahan bisa menimbulkan kehancuran nyata di dunia nyata. Mo Tianshu muncul di lamunan, matanya bersinar. "Anakku, ini saatnya kau menguasai lamunan sepenuhnya. Jangan biarkan emosi menguasai kekuatanmu. Gunakan semua yang kau pelajari selama ini." Wuji berbisik, suaranya dingin bergema di ruang kosong. "Ingat Xuanli, setiap gelombang meninggalkan jejak, setiap langkah meninggalkan konsekuensi. Dunia nyata dan lamunan kini bersatu. Jangan salah langkah." Di desa, penduduk mulai panik. Beberapa lari menyelamatkan diri, tapi Wuyu menenangkan mereka. "Percayalah pada Xuanli, ia telah belajar banyak. Kita harus percaya padanya." Xuanli menyalurkan seluruh energi alam kosong. Pulau-pulau di lamunan berputar cepat, membentuk medan energi raksasa yang memantulkan serangan pasukan sekte dan menguatkan penghalang di desa. Qianru menepuk bahunya. "Bagus, tapi jangan berhenti. Setiap serangan musuh harus kau ubah menjadi kekuatanmu. Gunakan lamunan untuk menciptakan keseimbangan dan perlindungan." Guo Liancheng memerintahkan serangan terakhir, mencoba menembus penghalang energi Xuanli. Saatnya mengakhiri permainan ini. Xuanli menggerakkan pulau-pulau di alam kosong, menciptakan jalur energi yang memantulkan serangan, sekaligus memusatkan kekuatan ke inti lamunan. Cahaya ungu membara, menerangi seluruh desa. Mo Tianshu tersenyum samar. "Anakku, kau berhasil menyeimbangkan lamunan dan dunia nyata. Gunakan kekuatan ini dengan bijak." Wuji menambahkan, suaranya bergema dingin. "Setiap gelombang yang kau lepaskan membawa konsekuensi. Kau telah mencapai puncak kontrol lamunan, Xuanli. Sekarang, dunia nyata akan merespon sesuai kehendakmu." Xuanli membuka mata. Aura ungu membesar mengelilingi seluruh desa. Ia menyadari satu hal, lamunan bukan sekadar kekuatan atau latihan, tapi tanggung jawab terbesar dalam hidupnya. Di langit Yunshan, retakan menutup perlahan.
Pasukan sekte mundur, kekuatan mereka tak mampu menembus pertahanan lamunan Xuanli. Desa kini aman, tapi ketenangan ini bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan baru. Wuyu menepuk pundaknya lembut. Kau telah menguasai lamunanmu, Xuanli, dan dunia nyata kini aman berkatmu. Xuanli menatap langit yang kini normal, aura ungunya perlahan memudar. Aku tahu, perjalanan ini baru permulaan, tapi aku siap menghadapi segalanya dengan lamunan sebagai kekuatan dan tanggung jawabku. Di alam kosong, pulau-pulau dan kota mini berhenti berputar. Cahaya ungu menenangkan diri. Mo Tianshu tersenyum, puas. Anakku, kau telah belajar. Dunia ini musuhmu dan kekuatanmu. Semuanya kini dalam kendalimu. Gunakan dengan bijak. Wuji berbisik terakhir, suaranya bergema di seluruh ruang kosong. Setiap lamunan meninggalkan jejak, setiap jejak membawa tanggung jawab. Kau telah menjadi penguasa lamunanmu, Xuanli. Jangan lupakan itu. Langit Yunshan kini tenang, desa selamat, dan Mo Xuanli tersenyum samar. Ia tahu, meski pertarungan berakhir, perjalanan penguasaan lamunan dan tanggung jawabnya baru benar-benar dimulai.